Kita punya mulut ini perlu dilatih untuk bicara jujur. Betul. Untuk tidak kaku mengakui kalau saya buat ini salah. Betul. Akui itu dengan orang-orang terdekat di dalam komsel. Ingat sekali lagi, komsel adalah tempat di mana kau jujur di situ, Betul. mengakui kesalahan di situ. Mulai-mulai jujur sudah ke Tuhan dan kasih tinggalkan punya kenyamanan dalam kehidupan kegelapan. Saya sudah pernah ada di dalam kegelapan dan saya sekarang ada di terang. Saya mau duduk di sini dan kasih tahu ke kamu kalau tinggal di dalam terang itu penuh dengan pengharapan. Hai guys, kembali lagi di Kita Mau Pondok Podcast. Lepas nafas, Tarik nafas, buka mata. Saya Yolanti Wirano. Dan saya Putri Tesalonika Yegrim. Oke, kali ini kita akan lagi diskusi sama-sama dengan satu tema yang menarik sekali, yaitu keluarga dalam kejujuran dalam keluarga baru. Ya, ini saya terlalu pikir keluarga jadi. Wah. Oke, hari ini atau waktu ini kita akan bahas sambung yang kemarin kita sudah bahas tentang komunitas ya, dan ini juga tentang komunitas gitu. Dan kali ini kita akan bahas dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ke 10. Nah, di sini firman Tuhan dia bilang begini. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Wow. Oke, baik Kak Yola. Jadi hari ini kita akan bicara tentang kejujuran dalam keluarga baru ya Kak. Tapi sebelum itu, apa kabar Kak Yola? Baik sekali. Apa kabar juga Putri? Baik sekali juga. Harap sepanjang minggu ini juga baik-baik. Kakak di belakang. Apa kabar? Syukurlah. Alhamdulillah. Dan semoga teman-teman yang ada nonton juga akan baik-baik ya. Betul sekali. Oke. Jadi kita akan bahas, tadi sudah dibacakan ya dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10. Jadi di sini ada 3 poin kawan-kawan dan saya akan jelaskan ke kamu. Yang pertama tuh ada terang Tuhan menyiapkan kita bebas untuk jujur. Itu ada di ayat kelima, kan bisa baca sendiri di situ. Jadi karakter manusia itu dibentuk dari tanggapannya kitong sebagai manusia terhadap Allah pu karakter yang kitong sembah gitu. Jadi karakter-karakter Allah tuh ada Allah adalah terang dan tidak ada kegelapan di dalam Allah sama sekali Kak Yola dan teman-teman. Terus yang kedua terang menyatakan diri di dalam kegelapan begitu. Jadi walaupun banyak kegelapan ya, tetap terang dia yang akan menang, dia yang akan menonjol di dalam kegelapan begitu. Terus terang menunjukkan jalan ke depan yang jelas. Begitu. Jadi di dalam Allah itu selalu masa depan tuh jelas. Begitu. Keren sih. Nah, sekarang kita bicara tentang kegelapan. Tadi itu kan karakternya Allah ya, yang terang. Nah, sekarang kegelapan adalah realitas hidup, kehidupan setiap orang di luar Tuhan. Jadi untuk yang merasa masih hidup dalam kegelapan, mungkin kan bisa bertobat kan? Bertobat atau mulai-mulai sadar begitu ya. Jadi di sini tuh buta dan tidak tahu jalan. Biasanya begitu orang yang masih hidup dalam kegelapan. Kayak dulu saya sebelum komitmen untuk betul-betul firman Allah itu bukan hanya didengar tapi diimani dan dilakukan. Satu buta dan tidak tahu jalan. Terus hidup kacau.
tidak terarah begitu. Terus hidup tidak punya pedoman moral begitu. Terus hidup yang fokus hanya pada diri sendiri. Betul. Karena dulu waktu hidup di luar Tuhan, yang saya pikir tuh saya mau jadi kaya. Apapun yang terjadi saya mau jadi kaya kayak begitu toh. Jadi kayak moral semua kacau begitu. Betul, rusak ya. Rusak dan bahkan macam kayak adiksi-adiksi di zaman dulu yang saya punya sebelum mengenal Tuhan, maksudnya mengikuti Tuhan seutuhnya, itu macam kayak pas jatuh ke adiksi itu lagi. Ini saya bicara tentang pornografi ya. Jatuh ke situ itu kan tentang moral ya. Itu kayak dirasa oh ya tidak apa-apa jatuh ke situ lagi. Padahal itu sudah bahaya. Tetapi semakin jatuh semakin rasa tidak damai sejahtera. Begitu. Nah itu tanda-tanda kalau kamu juga terus jatuh ke kegelapan, di dalam kegelapan yang sama, macam kamu melakukan dosa itu terus menerus kayak begitu, itu berarti tanda dan kamu merasa tidak damai sejahtera, kamu merasa makin salah di hal itu, berarti itu tanda-tanda kamu lebih baik cari terang sudah. Betul, begitu. Dan bahaya sekali waktu kita buat kesalahan atau buat dosa, tapi kita tidak merasa itu dosa. Padahal itu dosa. Betul. Saking sudah nyamannya dengan dosa sampai nggak ngerasa kalau saya lagi buat dosa. Betul. Nah itu bahaya sekali dan ya pokoknya begitu jadi sesuatu yang alarm lah gitu. Iya, betul kakak. Jadi ya terus mementingkan diri sendiri ya kayak tadi. Terus kegelapan itu akan melawan dan mencoba menahan terang yang tadi kayak kakak bilang. Jadi rasa kenyamanan itu dia kayak membohongi kita. Kalau itu sudah bahaya sekali, kok di dalam situ terlalu lama, gitu dan kok menuju maut begitu. Oke baik, yang kedua itu ada berjalan dalam terang. Tuhan membentuk gaya hidup yang jujur. Itu ada di ayat 6-7, teman-teman bisa baca sendiri. Jadi di zaman ini anak-anak muda, kita sudah mulai ciptakan kita punya moralitas sendiri, begitu. Jadi tuh macam kayak orang tua bicara sedikit, tuh bilang, kok tidak bisa paksa aku punya nilai moral ke saya begitu. Saya tahu apa yang saya lakukan. Beda zaman soalnya. Beda zaman itu kuno, tidak bisa diterima. Kan dulu, ini kan sekarang. Betul. Nah jadi kalau kita memperhatikan setiap orang setiap harinya tuh semakin sensitif begitu. Kayak aku tidak usah siksa, selama tidak usikku, aku terus siksa, aku terus ganggu sa begitu. Aku hidup sendiri, saya hidup sendiri begitu. Jadi kayak setiap orang punya hak pilih sendiri gitu. Terus di sini kita harus mengakui adalah standar lebih tinggi dari manusia. Jadi kita punya pengakuan itu sebetulnya kakak itu adalah standar yang tinggi dari manusia begitu. Jadi Allah itu yang menentukan kita punya standar. Dia yang memampukan kita untuk mengikuti dia punya standar. Jadi kadang kita sebagai anak muda pikir, ikut Allah punya standar itu mungkin ya, terlalu tinggi. Bisa, saya bukan Yesus ya toh. Pasti kayak begitu lagi. Saya pernah punya percakapan ini dengan sapu kakak rohani kayak, kalau mau ikut Yesus sekali tuh, macam bisa kak, tidak mungkin. Saya ini bukan Yesus, saya bukan kayak begitu sudah tidak sempurna. Tetapi ketika melihat contoh dari Alkitab kayak Paulus, saya tidak bisa komen karena dia juga manusia biasa. Bahkan dulu dia punya latar belakang yang istilahnya pembunuh orang-orang percaya ya kakak. Tetapi sekali Tuhan tarik, kok dari kegelapan itu, kok tidak bisa komentar banyak. Begitu, jadi itu yang saya pikir berarti tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan ya. Karena Tuhan selalu mengatakan itu di dalam dia punya ayat Alkitab, dalam dia punya firman. Jadi kalau mau ikut standar Tuhan, supaya aku bisa ikut ya, aku butuh Tuhan. Begitu. Kau yang harus izinkan Tuhan tinggal di dalamku punya diri, kuasai yang kuasai aku punya badan seluruhnya, aku punya hidup, supaya bisa memenuhi standar Tuhan. Begitu, itu kayak. Terus ada juga mereka yang rasa diri lebih dewasa daripada orang lain, gitu. Lebih rasa diri lebih modern atau up to date yang kayak tadi Tong bilang sudah ya kak. Terus kayak sampai menolak standar moralitas orang tua karena terlalu kuno. Ini pernah terjadi dalam satu kehidupan. Nanti, jadi saya pergi kuliah, saya dapat banyak ilmu, terus pulang bicara dan mama ngobrol tentang satu hal lah begitu, cara berpakaian lah begitu.
Terus macam kayak mama bilang, nah harusnya tuh begini. Ini bukan berarti semua cara berpakaian itu tidak baik ya, tetapi kita punya orang tua sendiri yang melihat ya, itu bagaimana ketika kita pakai apa yang kita pakai begitu. Yeah. Jadi saya bilang, ih mama kenapa? Ini sapu hidup. Satu di sapu kampus tuh tidak apa-apa ya kayak begini. Terus mama kayak, ya sudah nak, mama tahu kok yang kuliah, mama kuliah. Jadi kadang kalau dengar kata begitu saya juga kayak, iya saya harusnya tahu diri kayak begitu. Jadi kayak apa ya, terkadang kitong punya pilihan sendiri tuh membuat kitong jadi egois dan mikirkan orang lain punya pendapat itu tidak penting atau malahan buat kitong kayak egois begitu kakak. Terus tapi standar di sini, tapi walaupun kitong punya standar mau bagaimanapun, mau pintar bagaimanapun, kitong dengan ilmu-ilmu semua tetap standar itu ditetapkan dari persekutuan dengan Tuhan begitu. Jadi terang akan sinari semua dan tidak ada yang tersembunyi. Jadi mau kitong pintar bagaimana, berilmu bagaimana, tetapi balik lagi ke firman Tuhan. Standarnya itu balik ke firman Tuhan. Ketika kitong memilih untuk hidup dalam firman Tuhan, ya berarti kitong menerima terang. Dan ketika kau terang, berarti tidak ada kegelapan di dalam begitu. Jadi waktu dulu hidup di luar dari firman Tuhan, itu rasa jatuh ke dalam dosa, terapa-apa. Tapi sudah mulai tahu tentang kebenaran dari firman Tuhan, mungkin lewat Kakak Yola postingan kah di media sosial atau teman-teman orang percaya yang lain yang posting, di situ saya sudah mulai tertegur begitu. Dan ketika sekarang sudah komitmen untuk menjalaninya di dalam kehidupan sesuai firman, itu tuh bisa terasa sekali kalau Tuhan tidak izinkan, Roh Kudus tidak izinkan sedikit pun kegelapan untuk hidup di dalam saya punya kehidupan gitu kakak. Bukan berarti saya suci, tetapi itu juga struggling, itu juga masalah yang saya hadapi setiap hari begitu. Terus yang ketiga, menghindar dari kejujuran buat kita menipu diri sendiri begitu. Jadi itu ada di ayat 8 sampai 10. Jadi ayat 8 sampai 10 tuh kan apa ya, dia ada bicara tentang jika kita mengaku dosa kita, itu ada di ayat 9 sih. Maka kita adalah setia dan adil. Maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terkadang kitong lupa kita tidak tahu kalau ternyata ketika kita jujur itu, kitong mempermalukan iblis begitu. Apalagi kalau kitong mengaku tong punya dosa kepada orang terdekat atau bahkan kepada Tuhan pun, itu tuh punya kekuatan yang besar. Jadi ketika ada juga di Yakobus pasal 5 maka kalau tidak salah itu yang bicara tentang ketika kau mengaku dosa, kau akan sembuh begitu. Jadi iya begitu. Kita butuh jujur supaya kita bisa sembuh, supaya kita bisa dipulihkan dan kita bisa seutuhnya hidup di dalam, bisa menerima terang dan seutuhnya hidup di dalam terang itu. Ayolah. Oke, jadi itu tong punya diskusi, kita akan lanjut juga lagi dengan tong punya pertanyaan. Oke, teman-teman, kita masuk ke dalam diskusi pertanyaan. Oke, jadi saya akan tanya Kakak Yola. Pertanyaan pertama, banyak warung makan pasang lampu-lampu kecil di atas pada malam hari untuk tarik perhatian orang untuk datang makan di situ, toh kakak. Kalau kakak sendiri untuk cari tempat makan itu pada waktu malam ini, kakak tuh lihat warung yang kayak begitu kan tidak, kafe yang kayak begitu tidak, yang macam banyak lampu-lampu terang begitu. Sungguh saya akan mencari yang lampunya banyak. Yang saya bisa lihat dia punya muka-muka di situ tuh terpampang nyata asli begitu. Gitu, yang terang benderang gitu. Terang lah. Ada remang-remang. Iya. Apalagi yang ada pemandangannya dan sebagainya. Saya suka sekali kalau lihat dong. Makanya itu yang menarik saya punya perhatian. Kalau tuh ke Bukit Teletabis yang kalau di guys, kalau kamu ke Sentani ada satu bukit Teletabis. Di situ tuh kalau tuh naik tuh, kalau agak gelap tuh bisa lihat satu rumah makan. Dia punya lampu-lampu tuh banyak di situ. Bukan endorse ya, tapi saya mau bilang di situ ada rumah makan yang dia lampu-lampu tuh menarik perhatian dari jauh dan itu buat saya kayak saya mau ke sana. Itu sih kalau saya. Kalau Putri bagaimana?
sebenarnya senang dengan lampu-lampu kayak begitu. Bukan karena apa-apa sih. Mungkin saya tipe yang terus suka makan baru baku nonton dan orang lain tuh. Jadi kadang cari tempat makan yang menghadap ke, maksudnya tempat makan yang tentu saja menarik, cuman saya menghindari orang. Kalau tempat makan gitu macam ke arah tembok begitu, tempat duduk yang ke arah tembok atau kemana. Cuman kalau biasa hangout dengan teman-teman atau biasa dengan Kakak Yola, kita ada pergi ke satu tempat makan yang menarik sekali Kak Yola waktu itu. Itu terang benderang sih, iya begitu. Karena setuju yang tadi Kakak bilang. Oke, pertanyaan kedua nih Put. Pernah dengar anak kecil lihat ruangan yang gelap dan dia bilang, oh saya suka tempat gelap. Pasti bagaimana? Kakak suka begitu sih Kakak? Wah tempat gelap saya suka ini. Hah? Aku sih yo? Oh tidak, oke. Oke, dia pasti termasuk di situ tuh. Kenapa? Oke, pertanyaan mana tadi Kakak? Kenapa kalau ada anak kecil, kalau dia lihat ruangan gelap, apakah dia akan masuk ke situ atau? Biasanya sih kalau anak-anak, saya sebagai anak-anak dulu juga dan ada anak-anak yang juga sama dengan dorang. Biasa jaga orang pu anak tuh. Jadi dong takut sih. Setelahnya saya dong takut kayak itu temumu kayak gitu yo. Ada siapa itu kayak gitu pasti takut Kakak. Saya juga takut dulu waktu saya kecil, saya takut. Untuk tempat-tempat gelap kayak gitu. Betul Kakak. Jadi kamu cerita sedikit tentang tempat gelap. Dulu ada lorong tuh menuju ke saya punya komplek perumahan itu. Itu tuh ada tangga-tangga, bersama teman-teman tuh tukang bicara, ya tangga-tangga itu tuh angker. Ada apa begitu? Kakak tahu kalau ada pesuruh beli tepung goreng di kios depan kan harus lewat lorong itu. Naci gitu, lari gitu sih yo, jadi takut. Oke. Baik, sekarang saya tanya Kakak dan teman-teman. Itu menurut Kayola dan teman-teman, kenapa banyak sekali orang-orang yang terima saja dia hidup dalam kegelapan gitu? Apa dong tahu kalau ada pilihan lain begitu? Saya pikir ada pilihan lain, cuman dong nyaman dengan dong punya pilihan saat itu. Gelap tidak nyaman. Gelap itu tidak baik, tetapi kebanyakan orang tidak sadar kalau dong nyaman dengan kegelapan itu. Kalau ingat materi yang minggu lalu yang tong diskusi, di mana sebenarnya bukan orang tuh lepas kontrol, tetapi dong sangat mengontrol dong punya diri dalam kegelapan itu, ya. Jadi saya pikir, ya karena itu dong so nyaman dong punya pilihan dengan kegelapan itu. Oke, baik. Ya, kalau Putri? Kalau menurut saya sama dengan yang Kakak bilang. Tapi ya juga ingat ada firman, maksudnya ini berbeda kasus ya, bisa beda-beda juga. Ada yang memang dia tahu kebenaran, tapi dia nyaman saya di dalam situ. Terus ada di bagian mana? Tapi pokoknya itu ada yang bilang bagaimana dong bisa tahu kalau dong terang mendengar. Gitu. Di mana? Di Roma. Di Roma, iya. Di Roma yang bicara tentang hal itu, tentang kebenaran ini, tentang firman Tuhan. Bagaimana dong tahu kalau tidak ada yang kasih tahu? Bagaimana ada yang mau kasih tahu kalau tidak ada yang bilang? Bagaimana dia bilang kalau tidak ada yang diutus? Iya, bagaimana? Ya, begitu. Jadi menurut saya juga bisa jadi karena ada orang-orang dan mungkin salah satunya di masa lalu yang tidak tahu kalau di dalam gelap itu tuh tidak baik begitu. Contoh, dunia sekarang menormalisasikan segala sesuatu yang tidak baik. Betul. Kayak contohnya bohong ke orang tua saja itu barang paling kecil, dan mungkin bohong ke orang tua sekarang bukan sesuatu yang kayak harus ditakuti. Itu harus seperti hal biasa saja. Hal biasa kayak asal tipe mama pergi saya mau pergi kerja tugas di teman perumah, tapi padahal saya nonton bola dengan teman-teman kayak gitu. Itu pun kepada teman-teman sendiri mungkin bilang oh iya itu tidak apa-apa, tapi itu sesuatu kegelapan yang dong normalisasikan begitu. Dan hanya bisa tahu kalau ada dong dengar tentang kebenaran, entah mungkin dari orang tua kah, atau mungkin dong lihat di YouTube, atau dong dengar di gereja kalau oh ternyata hal itu salah. Hanya bisa tahu kalau dong dengar begitu Kak. Itu kalau itu dari Oke, Putri, next pertanyaannya, bagaimana kejujuran di depan Tuhan dapat membuka pintu untuk persekutuan dengan orang lain yang lebih erat supaya bisa tergoncangkan? Bagaimana Gimana guys?
Kalau saya mungkin balik ke firman Tuhan lagi, saya akan kembali bilang lagi di sini dia perintahkan ya yang di ayat ke-9 itu untuk kita mengaku dosa. Dari jalan kita mengaku dosa itu, Allah tuh kan dia setia dan adil toh. Jadi dia bisa mengampuni segala. Ini segala nih artinya mau Semuanya. dosa model bagaimana yang mungkin Kecil besar, tapi besar. memang nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Semua ukurannya Semua sama di mata Tuhan. Betul. Mau segala macam bentuk dosa itu Allah Bapa Tuhan akan ampuni. Begitu toh, dan dia akan sucikan kitong begitu dari segala kejahatan. Jadi dan secara logika mungkin kayak macam dari kitong jujur. Begini saya sih, kalau kitong tutup-tutupi tidak akan pernah ada obatnya. Kalau kitong tidak pernah mengaku ke orang kalau saya sakit ini, saya ada sakit ini, bagaimana caranya untuk sembuhkan penyakit ini begitu ke orang lain. Betul. Apalagi ini ke Tuhan ya. Makanya mulai dari kau jujur di hadapan Tuhan, kau bilang ke Tuhan, oke Tuhan, ini saya punya, ini contoh dari yang saya di masa lalu. Tuhan, ini saya punya dosa, ini sudah begini. Satu kang ini bagaimana ya Tuhan? Siapa yang kiranya bisa membantu saya? Ketika kau terbuka dan kau jujur ke Tuhan, di situ Tuhan akan kasih jalan. Begitu dia ampuni, terus dia akan kasih jalan, kasih ketemu kau dengan orang-orang yang tepat, begitu. Kasih kau kekuatan yang kau tidak mengerti, karena kekuatannya Tuhan itu tidak bisa Di luar dari akal sehat. Di luar dari tong punya akal sehat. Jadi ketika kau dikasih kekuatan itu, kau dimampukan untuk bicara jujur ke, contoh nih Kayola, saya ada buat beberapa hal, terus saya bilang ke Kayola gitu, yo Kak, jadi satu gini. Nah, saya juga kaget kenapa saya bisa terbuka di Kayola gitu. Padahal mungkin zaman sekarang bilangnya tuh trust issue, kayak isu susahnya mempercayai orang begitu toh. Jadi kayak aduh saya trust issue dengan ini. Tetapi terhadap trust issue di dalam kekuatan Tuhan. Betul. Itu yang sama bilang. Selama aku hati memang mau untuk sembuh begitu, untuk berakhir sudah saya punya kegelapan ini begitu. Karena dulu itu yang saya lakukan, mulai dari keterbukaan dengan satu orang di dalam gereja. Dan di situ ternyata Tuhan melihatku punya kejujuran, jadi dia kirim orang-orang yang buatku akhirnya bisa merasa nyaman untuk mengakui kau punya dosa itu, dan malahan kau bertumbuh di dalam itu. Begitu, karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Gitu. Ya. Dulu saya tertutup, sekarang saya terbuka. Gitu. Dulu saya gelap, sekarang saya terang. Ya, betul, anak-anak terang. Next, Putri. Oh iya, saya tanya kakak. Nah, menurut kakak tuh, apakah menipu diri sendiri itu sesuatu yang mudah dibuat atau sulit? Kasih contoh. Aduh, maaf ya, terbisa datang. Soalnya saya sakit. Aduh, nanti sudah minggu depan ya, baru saya ikut komsel. Aduh, masa terbisa datang? Soalnya jauh sekali. Nanti sudah ada yang kasih tumpangan ke saya. Aduh, saya terbisa datang. Soalnya saya ada ini, ketemu dengan ini. Aduh, saya ada ini. Saya punya tim ada mau main, jadi saya harus nonton. Itu alasan-alasan yang kebanyakan tuh orang-orang pakai supaya ketemu dengan teman-teman komsel, bicara Tuhan, atau ketemu dengan Tuhan di suatu persekutuan seperti itu. Jadi sebenarnya itu mudah, sangat mudah untuk menipu diri sendiri, karena hanya kita sendiri yang tahu. Ya, hanya kita dan Tuhan dan yang tahu, dan orang lain nggak tahu kalau orang menipu diri sendiri gitu. Saya bilang begitu, saya sakit perut sekarang gitu, dan orang yang pasti akan percaya gitu. Tapi saya sekarang butuh sakit perut, guys. Jadi ini tidak menipu diri ya? Saya tidak menipu diri ini, saya betul jujur sekali ini. Dan percayalah bahwa waktu kita menghindar dari kejujuran, itu akan membuat kita menipu diri sendiri. Waktu kita mulai tidak jujur, berarti kita mulai dengan menipu diri sendiri. Gitu. Dan kok tidak akan pernah bisa menipu Tuhan. Betul. Tuhan akan kejar kau sampai dimanapun kau pergi. Tuhan akan kejar kau dan bilang kau harus jujur ya, kepala batu, jujur yang kau diri sendiri, jujur dengan orang lain, jujur dengan saya sebagai Tuhanmu gitu, sebagai kau Bapa Allah gitu yang hidup. Dan anak-anak muda atau siapapun kau belajar untuk jujur dengan diri sendiri, jujur dengan orang lain. Betul. Dan terutama adalah hal yang paling penting adalah jujur dengan Tuhan, dengan Tuhan Yesus. Itu.
Oke, baik. Next. Biasanya nih untuk Putri sendiri kalau kok buat dosa, kira-kira berapa lama kok sadar untuk mengakui kok punya dosa itu ke Tuhan? Tidak lama sih. Tidak Kalau lama untuk ya? keadaan sekarang ini tidak lama. Kayak kayak with contoh baru minggu lalu kah atau 2 minggu yang lalu, apa ya, kan mengalami hal yang besar sekali ya, maksudnya tentang kedukaan papa meninggal, terus kayak sebanyak melihat kemuliaan Tuhan di dalam papa berpulang toh. Nah cuma nih saya juga jujur saja saya bicara satu kakak dengan sepunya teman rohani begitu, tong bicara maksudnya tapi waktu itu tong bicara terada tong tidak taruh dalam hati, bicara terus saya pikir lagi maksudnya apa sih nih, kemarin firman Tuhan bilang toh, itu agak lama juga sih kalau dilihat, mungkin 1 minggu kapan. Tapi sebetulnya saya sudah tahu dari pertama saya bicara dan rasa hati tidak bisa terima dan rasa itu memang tidak sesuai dengan firman Tuhan, rasa tertegur. Itu cepat sekali. Cuma kalau untuk mengakuinya itu mungkin saat saya ini saat teduh dan berdoa gitu ya. Kalau saya rasa orang yang komitmen tinggal dalam firman Tuhan, ketika kau balik lagi baca firman Tuhan, yang tadi kayak Kakak Yola bilang, kau di hadapan Tuhan kau tidak bisa menipu. Bahkan ketika kau memang sudah komitmen jalan dengan Tuhan, disitulah dimana kau tahu ada kotor di kau yang kau harus mengaku ke Tuhan gitu. Jadi maksudnya saya langsung cepat langsung mengaku ke Tuhan kalau iya Tuhan, memang kemarin saya ada bicara kakak ini begini kayak gitu. Jadi itu yang hilaf kah? Hilaf dengan hal itu. Jadi kayak oh iya harusnya tidak seperti itu. Kalau itu dari saya. Tapi kalau dulu di luar dari waktu saya hidup di luar dari terang dan hidup dalam dosa, merasa nyaman, itu biasa, hal yang biasa. Malahan kayak menabung. Bicara orang nanti tambah hal yang tidak benar ditaruh terus begitu, dan itu luar biasa tidak baik sih. Tapi luar biasanya Tuhan tidak menyerah kepada orang-orang yang seperti berdosa. Itu yang berdosa ya. Bagaimana dengan Kakak Yola? Oke, kalau dari saya sendiri sebenarnya sama dengan Putri, tidak lama, sangat cepat sekali. Karena begini, waktu kita terima Yesus, Roh Yesus itu ada dalam diri kita. Jadi Roh itu yang akan menginsafkan kita. Ketika kita buat kesalahan, buat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, itu tuh dalam hati nurani pasti ngerasa kayak ini salah. Gitu. Jadi memang saat itu juga Tuhan saya salah dan saya mohon ampun. Betul. Gitu. Saya langsung bilang saat itu juga. Bahkan waktu sebelum buat dosa itu pun sudah ada dalam hati, sudah bilang itu nggak boleh, itu salah. Iya. Jadi betul-betul Roh Kudus bekerja dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia menginsafkan kita, kasih sadar kita, kasih sadar kalau itu salah dan tidak boleh buat itu. Iya. Tapi yang menjadi masalah adalah tidak banyak orang mau ini salah, tidak mau menerima bahwa apa yang dia buat itu salah. Iya, tidak peka ya, tidak menyadari gitu. Roh Kudus selalu bekerja, tapi karena tersadar gitu. Walaupun sadar, tapi karena nyaman dengan dosa, jadi ya udahlah nanti aja ngakunya gitu. Nantilah besokkah mengaku. Akhirnya seperti yang tadi Putri bilang, menabung dosa. Bukan menabung kejujuran, tetapi menabung dosa. Betul. Gitu. Iya Kak. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Teman-teman yang nonton juga bisa sambil renungin. Putri, dalam hal pengakuan dosa, kira-kira menurut Putri apa bagian Allah dan apa bagian kita sebagai manusia dalam hal pengakuan? Bagian Allah kembali lagi ke kayaknya sehari ini penuh dengan ayat 9 sih. Yang dari 1 Yohanes itu. Di situ kan jika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil. Allah di situ dia setia ya. Dia setia seumur tong punya hidup sampai selama-lamanya lah, dan dia adil. Sehingga dia pembagian itu setia dan adil dan mengampuni. Dia macam apa ya, bahasa Inggrisnya tuh bilang available, kayak tersedia kapanpun. Kayak ada cahaya yang memang sudah ada dan tidak akan pernah redup begitu. Dia pembagian adalah dia tidak pernah menyerah ke kita. Kalau itu menurut saya begitu Kak. Kalau kita sebagai manusia
Tadi ada pertanyaan mana kakak? Dalam hal pengakuan kita sebagai manusia gimana? Allah kan dia akan terus bersedia toh. Dia akan terus tidak akan menyerah untuk mendengar tong punya pengakuan. Sedangkan bagiannya orang adalah kita mau kah tidak. Begitu, kita mau kah tidak, harus punya kemauannya untuk segala sesuatu. Tidak bisa dilakukan dengan keterpaksaan. Begitu. Ada ayat mana ya tadi? Maaf kakak. Ini ada ayat di Ibrani pasal 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dan satu ayat lagi yang saya lupa di bagian mana, tapi ada di Injil. Di situ bilang kalau ketika kau mau ini kau punya salib sendiri kan? Pikul salib. Pikul kau salib sendiri, kau harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu saya lihatnya lebih ke arah kau merendahkan diri begitu. Kau harus punya hati yang tadi tulus dan merendahkan diri. Kuncinya itu. Kau kalau mau menerima sesuatu dari orang lain, kau harus merendahkan kau punya diri atau kau pikiran itu kau harus kasih rendah begitu. Karena kau mau menerima sesuatu. Bagaimana kalau kau punya pikiran setinggi ini baru orang lain, maksudnya Tuhan punya firman mau masuk, akhirnya sama begini toh, kok jadi bingung. Saya punya pikiran kah Tuhan gitu. Tapi kalau kau memang kosongkan ini, kau rendahkan kau punya diri, firman Tuhan masuk itu akan memenuhi semuanya gitu. Karena kita masih hidup dengan daging toh. Jadi kadang kita punya opini-opini pribadi, kepercayaan-kepercayaan pribadi yang tidak berasal dari Tuhan itu kadang dia setinggi ini. Kayak tadi Kak Yola sempat bilang kepada orang-orang percaya, terkadang ada yang sudah tahu kalau yang dia buat itu tidak benar. Tapi dia terlalu nyaman. Nah, kenapa dia terlalu nyaman? Karena sebenarnya yang dia lebih percaya adalah dirinya dibandingkan firman Tuhan. Seandainya kalau dia percaya firman Tuhan lebih tinggi, tidak akan ada lagi kenyamanan untuk tinggal di dalam kegelapan itu. Begitu sih kakak, harus punya hati yang tulus dulu. Begitu. Itu menurut saya. Nah, Kak Yola ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau menurut saya hanya Allah yang bisa bilang kau berdosa. Karena dia adalah hakim toh, dia adalah raja, hanya dia yang bisa bilang kau berdosa. Dan saya sebagai manusia harus betul-betul terima saya berdosa. Dan saya butuh Tuhan, toh seperti itu. Tapi kan kadang tuh manusia, orang-orang tuh kayak, tidak ya, saya tersalah kayak gitu. Dan menjadi hakim bagi orang lain yang buat kesalahan, kau berdosa. Kau berdosa weh. Begitu toh, akhirnya Ton tersadar kalau kadang tuh kita mengambil tempat duduknya Allah sebagai hakim dan kita geserkan Allah. Itu salah ya. Jadi jangan Tuhan sampai sendiri ya kita. Iya, kita menjadi Tuhan bagi orang lain, padahal saya juga manusia, kita juga manusia yang sebenarnya biasa saja, dan Tuhan sebagai hakim gitu untuk kita sebagai manusia. Betul. Oke. Baik Kak, saya akan tanya kakak, apakah mengaku dosa di depan orang itu menurut Kak Yola adalah tanda dari tong lemah kah? Atau itu kekuatan? Saya selalu bilang ke orang-orang yang bukan apa sih, cuman waktu kadang orang-orang datang ke saya, dan saya selalu bilang ke mereka adalah, waktu kau bicara jujur, kau sedang mempermalukan iblis. Wow. Waktu kau bilang sesuatu tentang kau, itu bukan kau umbar kopu aib, tetapi kau sedang mempermalukan iblis. Wow. Dan percayalah, iblis tidak suka dengan kejujuran, dengan apa yang kita rasakan, alami, dan waktu kita bicara sama orang, iblis tuh lagi kayak gelisah gitu loh. Jadi waktu kau malu untuk bicara itu ke orang lain, dalam arti bahwa orang ini kau percaya ke dia, orang ini orang yang mendoakan kau, ya istilahnya seperti orang terdekat lah, seperti saya dan Putri seperti ini gitu kan. Jadi itu bukan menunjukkan bahwa kau lemah, tidak sama sekali. Justru kau paling kuat karena kau berani bicara. Tidak semua orang berani membicarakan apa yang dia rasa, apa yang dia alami. Dan percayalah, segala sesuatu yang kita rasa, kita alami waktu kita bicara itu sedang memberkati orang lain. Dan orang lain yang melihat dan mendengar itu, dia juga punya keberanian untuk mau bicara. Sehingga terjadilah pemulihan perlahan-lahan gitu. Pelepasan ya, perlahan-lahan. Karena orang yang sebenarnya kepahitan adalah orang-orang yang sebenarnya tidak terbiasa membicarakan apa yang dia alami, dia rasa gitu. Akhirnya kan stres, depresi gitu.
Dan ya orang-orang nggak sadar itu. Dan iblis mau kita tutup diem, tetap di perlihatkan yang baik, cycle iya, circle yang seperti itulah. Iya, betul. Kalau Putri bagaimana? Kalau saya setuju dengan yang tadi kakak bilang sih. Dan perlu sekali teman-teman yang tadi kakak bilang, mari mengaku ke kau punya orang yang terdekat sekali tentang apa yang kau alami. Karena percaya atau tidak, kita semua yang ada di dunia ini tetap kita ini adalah milik Tuhan ya. Kita kepunyaan Tuhan. Jadi ketika tong mengalami itu semua sebenarnya tong tidak mau. Tong tidak mau untuk terus kembali bicara orang, kembali ke adiksi itu, nonton pornografi dan yang lain sebagainya. Sebetulnya tong tidak mau begitu toh. Itu seperti ada firman yang bilang itu bukan lagi saya tetapi dosa di dalam saya dosa yang dalam saya yang melakukan itu. Betul. Jadi yang tadi Kak Ella bilang, ketika kau mengaku, disitulah kau akan merasa bebas dan disitu juga akan jadi kekuatan bagi orang lain, gitu. Setiap kesaksian atau setiap cerita yang kita ceritakan kepada orang-orang itu sebenarnya menjadi penguatan ya ketika orang mendengar dan melihat itu. Jadi sama sekali nggak bikin malu. Kau punya diri sama sekali tidak, ya gitu. Tapi bicaralah dengan orang yang tepat. Betul. Jangan bicara hal-hal itu ke orang-orang yang suka gosip juga. Berdoa dulu toh, tanya Tuhan dulu toh ke siapa ya kiranya. Benar sekali. Oke. Ya. Sekarang Nah, nih Putri, kenapa sih orang-orang tuh kaku sekali untuk bilang dia punya hal yang dia rasa itu salah atau mengakui dosa lah? Kenapa? Aduh, banyak faktor ya. Tapi yang terutama adalah budaya yang sebenarnya tong punya dunia sosial itu yang membentuknya sendiri, budaya manusia sendiri. Contoh kayak laki-laki. Dong kalau mau laki-laki cowok-cowok maksudnya saya punya adik laki-laki ya, besar dengan dua adik laki-laki yang sangat-sangat mendominasi saya punya kehidupan. Yang saya lihat itu sapu adik laki-laki Brian. Kalau kau nonton, semoga dia nonton, dia pernah bilang begini, iyo kakak, kalau tong mau kasih tunjuk kalau tong bertobat itu nonton teman-teman tertato orang ya. Dia bilang, kok suci sih, bapak pendeta kayak begitu. Jadi mungkin karena dong malu yang sebenarnya itu berasal dari iblis, begitu. Karena itu tidak berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan kau roh keberanian. Betul toh? Untuk bisa berani mengungkapkan dan berani untuk ubah kau punya jalan hidup dari kegelapan ke terang, begitu. Jadi rasa malu untuk kau maju ke depan itu berasal dari iblis, bukan dari Tuhan, begitu. Jadi itu yang saya lihat mungkin dari budaya sosial. Terus takut dihakimi takut dihakimi kalau ntar saya mengaku begini, misalnya, oh iya saya sudah punya anak, begitu tapi saya mama yang jaga akan dan tidak ada yang pernah tahu, begitu. Kau tidak mau mengakui hal itu, maksudnya karena kau takut dijudge, seumur saya begini seharusnya tidak punya anak dulu, gitu. Padahal ketika kau mengaku itu, kau menjadi berkat bagi orang lain, begitu. Dan juga kau anak akan melihat pekerjaan Tuhan di dalam kau punya kehidupan. Saya punya mama yang berani, gitu. Ini untuk semuanya ya Kak. Jadi itu yang saya pikir kenapa kaku, karena budaya manusia yang sebenarnya ideologisnya itu dari si iblis yang bikin orang tidak usah maju-maju ke depan. Bagaimana Kak Yola? Betul, karena budaya Indonesia ini adalah budaya yang bisa dibilang kita dikenal sebagai budaya yang malu gitu. Malu takut buat salah, malu dihakimi gitu kan. Malu juga kalau ada orang-orang tahu tentang apa yang saya buat terasa sesuai gitu kan. Malu menunjukkan identitas aslinya, saya orang aslinya tuh begini, begitu tuh. Kita terkenal dengan budaya malu di Indonesia gitu. Dan itulah kenapa orang-orang juga kaku untuk bicara, karena ya seperti yang tadi Putri bilang, ada banyak faktor dalam keluarga mungkin tidak membiasakan untuk bicara jujur gitu. Betul. Dalam circle-nya, pertemanannya juga terbiasa untuk bicara jujur tentang apa yang dia buat salah kemarin gitu, sehingga tidak ada pengakuan gitu. Dan akhirnya ya tanpa disadari juga dengan Tuhan pun tidak terbuka karena tidak terbiasa seperti itu. Jadi anak-anak muda yang ada di luar sana atau siapapun, kok belajar untuk latih Tom punya mulut ini perlu dilatih untuk bicara jujur. Betul. Untuk tidak kaku mengakui kalau saya buat ini salah. Betul.
akui itu dengan orang-orang terdekat di dalam komsel. Ingat sekali lagi, komsel adalah tempat di mana kau jujur di situ, mengakui kesalahan di situ. Jadi orang-orang yang dengar itu betul-betul support kau. Makanya kita butuh komsel, kita butuh komunitas yang support kita, yang mendukung kita. Waktu kita jatuh ada satu orang yang kasih angkat kita. Waktu kita sudah mundur ada satu orang yang tarik kita maju lagi begitu. Benar. Jadi ya, tolong jangan karena kau sudah malu dan kau kasih biar saja kau punya. Ya sudahlah saya begini jadi biar saya sudah begini. Jangan ya. Tapi upgrade, maju guys, maju di dalam Tuhan tuh harus ada perubahan gitu. Benar sekali. Oke guys, dan Putri dan semuanya, jadi itu Tong punya diskusi di hari ini dengan tema kejujuran di dalam keluarga baru ya. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Kira-kira apa nih yang menjadi kesimpulan yang Putri mau share ke teman-teman di luar sana? Oke. Kesimpulan yang saya mau share dari kejujuran dalam keluarga baru adalah kawan-kawan, teman-teman, siapapun ya yang saya mau bilang, iblis itu dia tidak pernah mau hal yang baik buatku. Dia tidak suka kok. Dia tidak suka sekali. Tuhan Yesus bilang di Yohanes pasal 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi yang mau bilang ke Kam punya rasa nyaman dalam hidup kegelapan itu. Lebih Kam banting setir, Kam kasih tinggal sudah. Baru Kam cari terang, Kam cari Yesus sudah. Itu yang saya mau bilang sebelum terlambat. Ini cepat saja ya, saya akan cerita. Jadi ada satu kakak yang dia pernah nongkrong di satu kafe. Dan di situ di depan samping ini ada adik yang dia kenal. Maksudnya adik-adik dong di situ. Dan dia ada nonton video dewasa. Terus kakak itu, dia bilang, kok nonton apa? Nonton ini kakak. Jadi kayak dia punya kasih tanggapan waktu kasih tahu kakak itu tuh kayak biasa saja gitu. Sama bilang kami, hal yang nyaman-nyaman itu tuh terbaik sekali untuk kamu karena ujungnya itu hanya maut. Demi di luar Yesus tuh maut. Jadi lebih baik kamu cari Yesus karena kalau kamu terpercaya lagi lebih baik cari di firman Tuhan. Di firman Tuhan bilang dia punya rancangan damai sejahtera. Begitu ada di Yeremia 29:11. Jadi kasih tinggal sudah kamu punya jujur sudah mulai jujur sudah ke Tuhan dan kasih tinggal kamu punya kenyamanan dalam kehidupan kegelapan. Saya sudah pernah ada di dalam kegelapan dan saya sekarang ada di terang. Saya mau duduk di sini dan kasih tahu ke kamu kalau tinggal di dalam terang itu penuh dengan pengharapan. Bahkan di saat kau punya titik terlemah pun dalam kedukaan, Tuhan akan menguatkan kau dengan cara yang kau potak tidak bisa mengerti kenapa kau bisa sekuat itu. Itu saja yang saya mau bilang ke kamu. Dan untuk teman-teman yang sudah hidup dalam terang, kamu juga di dalam komsel pun, dimanapun, jangan lupa untuk selalu kasih kesaksian. Jangan malu untuk kasih kesaksian kalau saya pernah ada di dalam kegelapan itu dan saya sudah di terang. Dan ini luar biasa. Karena sampai nanti mati pun, kita tahu kita pergi kemana. Kita punya jaminan dari Tuhan Yesus Kristus. Sekali kau terima itu, kau tidak akan pernah kehilangan keselamatan itu. Begitu. Itu dari saya. Benar Kak Yola. Saya menanggapi yang tadi Putri bilang kalau di luar Yesus itu maut, kalau di luar rumah itu nasi goreng maut. Hah? Well, ini jadi gini loh, guys, saya sangat setuju dengan apa yang Putri bilang. Senjata iblis adalah rasa nyaman. Minggu ibadah, Senin, Sabtu buat dosa. Nah, ini garis besar sekali untuk kita semua, apalagi kita yang sudah terima Yesus, yang sudah tahu Yesus, hidup pelayanan tetapi nyaman buat dosa. Dan itu lebih berbahaya daripada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Itu berbahaya sekali, lebih berbahaya daripada orang-orang yang belum bertobat. Kita sudah bertobat, sudah terima Yesus, kita hidup pelayanan, aktif pelayanan, dan kita bicara Yesus di mana-mana, tetapi tindakan kita selalu berbuat dosa, selalu membuat yang menyenangkan hati si jahat. Betul. Gitu. Kau harus berubah, perbaiki kau punya hubungan dengan Tuhan, dan hubungan yang baik dengan Tuhan akan memperbaiki bagaimana cara hidup kita. Betul, ya? Setuju. Jadi kuncinya adalah ini nih, kau punya relasi dengan Tuhan. Waktu kau punya relasi dengan Tuhan baik, kau juga tahu bagaimana
bertindak, bagaimana hidup yang sebenarnya di dalam Tuhan. Ya, kita bisa lihatlah dari setiap buah-buah yang ada. Jadi ini peringatan untuk saya, untuk Putri, untuk kakak dong, untuk semuanya. Tahu Tuhan toh. Jadi jangan suka bergosip atau jangan suka berdosa, jangan suka ya nyaman dalam kegelapan. Jangan suka gelap-gelap. Jangan suka gelap-gelap atau hugel. Tahu hugel tidak? Enggak. Hubungan gelap. Oke. Iya, orang Manado bilang hugel, hubungan gelap begitu ya, termasuk yang begitu-begitu sudah. Jadi biarkan Roh Kudus insafkan kalau kau sudah tahu itu salah, jangan buat, bertobat, akui, mohon ampun sama Tuhan. Jadi itu guys, Tom punya diskusi di hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen ya, dan share itu, entah itu dari YouTube, di Instagram, Spotify, di mana lagi? Di TikTok apalagi ya, Instagram, ya, semua pokoknya share di grup WhatsApp, di siapapun itu yang memberkati kok gitu. Dan jangan lupa komen, komen kalau bahkan ada kamu masalah-masalah pun kamu komen atau kamu DM juga, silakan, nanti Tong akan tanggapi. Itu dia. Share itu kalau memberkati kok, dan jangan simpan kebenaran itu sendiri, tetapi share itu ke orang-orang lain supaya banyak orang yang tahu Yesus, banyak orang yang terima Dia juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada akhirnya kami selesai, tetapi saya akhirnya percaya bahwa pekerjaan Tuhan tidak pernah selesai dalam pemberian hidup saya. Jadi sampai jumpa lagi di Kitong punya Pondok Podcast.